Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 30 ayat 5 sampai 9. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan menceramahkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah niat
semangat dan usaha untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bacaan pertama pada hari ini dari kitab Amsal berbicara beberapa hal yang mendalam tentang Allah. Pertama, bahwa firman Allah itu murni, perisai perlindungan manusia. Jangan menambah karena akan dapat teguran dan dicap pendusta. Kedua, permohonan untuk dijauhkan segala kecurangan dan kebohongan. Ketiga, permintaan untuk diberikan hidup yang seimbang dan tidak menyolok, yaitu tidak diberikan baik kemiskinan maupun kekayaan material. Ia meminta hal yang wajar semata, hidup apa adanya, tidak berlebihan. Tujuannya supaya kalau ia kenyang, ia tidak menyangkal, melupakan dan mengabaikan Tuhan, dan kalau ia miskin, ia tidak mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang Yesus mengutus murid-muridnya. Mereka diberi kuasa dan tenaga untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Pesannya kepada mereka adalah, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Pasti Tuhan sudah menyelenggarakan semuanya. Kita diminta percaya saja kepada rencananya. Allah itu Maha Kuasa. Allah akan menjamin semuanya. Namun kita yang kurang percaya ini sering khawatir dengan hidup kita. Maka segala bekal dan perlengkapan pasti kita bawa. Kita sering kurang mengandalkan Tuhan, terlalu khawatir dengan keperluan kita sendiri. Bisa jadi kita malah sibuk memikirkan diri sendiri, bukan mempersiapkan tugas yang dipercayakan kepada kita. Perutusan Yesus kali ini mengajak kita untuk fokus pada tugas kita sebagai murid, yakni mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Bukan pada segala tetek bengek, segala perlengkapan untuk diri kita sendiri. Karena itu semuanya nanti akan disediakan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, ketika ada kesulitan, Tuhan pasti mengirim orang-orang yang bisa mengatasi. Tuhan hanya ingin kita fokus pada tugas perutusan saja. Yang lain-lain akan dijamin dan diatur oleh Tuhan sendiri. Beranikah kita fokus pada tugas dan mempercayakan semuanya pada pemeliharaan Tuhan? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.